Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang berbahagia, sesepuh bini sepuh, wabil khusus jajaran takmir Masjid Darul Aisyah dan segenap yang hadir untuk memakmurkan waktu yang paling utama dari waktu kita di dunia, yaitu antara maghrib dengan isya. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, untuk yang mulia, mudah-mudahan kita menghasilkan yang mulia. Mudah-mudahan mulia dunia kita, mulia barzah kita, mulia akhirat kita, yakni di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, 124.000 nabi. Ada dua nabi yang selalu dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai permisalan untuk kita semuanya, agar kita bisa mengetahui posisi kita masing-masing. Yang pertama yaitu Nabi Sulaiman, yang kedua yaitu Nabi Ayyub. Nabi Sulaiman ini adalah nabi yang dijadikan sebagai permisalan bagi orang-orang yang ingin bersyukur kepada Allah. Dan Nabi Ayyub adalah nabi yang dijadikan oleh Allah Ta'ala permisalan bagi orang-orang yang ketika di dunia mendapatkan ujian dan cobaan. Kedua-duanya Allah Ta'ala memuji dengan firman, lafalnya sama walaupun beda suratnya. Lafalnya sama, ayatnya, kata-katanya sama, bahkan bilangan hurufnya sama. Allah memuji Nabi Sulaiman, nabi yang kaya raya, hidupnya enggak pernah susah, kaya raya, sugih, nabi, alim, pinter, ahli ibadah. Allah Ta'ala muji dalam Al-Quran, ni'mal abd innahu awwab. Sebaik-baik hambaku adalah Sulaiman. Begitu pula Allah Ta'ala memuji Nabi Ayyub, nabi yang bertubi-tubi ujian, nabi yang penuh cobaan. Sudah nabi, sudah rasul, sholatnya Masya Allah, zikirnya Masya Allah, ibadahnya Masya Allah, ujiannya juga Masya Allah. Dipuji oleh Allah Ta'ala sama, hurufnya kalau dihitung sama, ayatnya pun lafalnya sama walaupun beda suratnya. Ni'mal abd innahu awwab. Di antara hambaku yang paling aku cintai adalah Ayyub. Dua nabi ini kedudukannya sama. Yang Sulaiman dengan kekayaannya dipuji oleh Allah Ta'ala karena trik dan teori untuk mendapatkan pujian melalui syukur. Nabi Ayyub juga sama, dipuji oleh Allah Ta'ala tapi bukan pakai trik syukur, pakai trik teori yang namanya sabar. Diuji, dicoba, mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, dengan sabarnya mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ini keterangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma salli ala Muhammad, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Aku sungguh heran terhadap orang mukmin itu, kata Rasulullah. Aku takjub, aku merasa istilahnya heran, merasa takjub kalau aku perhatikan keadaan orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Semua keadaan orang beriman itu baik, semuanya. Kok bisa semuanya? In asobatus sarra syakar.
Kalau mendapatkan nikmat, orang mukmin itu syukur. Fakana khairan lah, yang demikian itu baik baginya. Wa in asabatus sarra sabar. Kalau orang mukmin itu mendapatkan ujian dan cobaan, sabar. Fakana khairan lah, dan itu pun juga baik menurut orang mukmin. Jadi dua. Dan orang ketika di dunia antara satu di antara dua, kalau tidak berada di lingkaran syukur, ya berada di dalam lingkaran namanya sabar. Jadi 24 jam manusia, bahkan sampai meninggal dunia, kalau kita tahu trik dan teori, pahala tok, pahala ganjaran tok. Tidak ada. Yang tidak enak itu kalau orang itu menyikapi hidup di dunia dengan menggunakan iman, dengan menggunakan takwa. Ketika datang nikmat, bagaimana caranya? Syukur. Ketika datang ujian, bagaimana caranya? Sabar. Kedua-duanya adalah pintu untuk mendapatkan kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Ghazali alaihi rahmatullah, beliau mengatakan, orang yang kaya, yang ahli syukur, sama dengan orang yang miskin, yang ahli sabar. Sama, derajatnya itu sama. Ada fulan nih, kaya raya, bisnisnya semuanya lancar, proyeknya semuanya lancar, sugih, masya Allah, kaya raya, mewah, tapi syukur digunakan untuk fasilitas-fasilitas agama, untuk infak, untuk sedekah. Yang satunya babar pisan beles, gak dipopo. Uang nggak punya, bahkan mungkin maaf, rumah nggak punya, kendaraan nggak punya, proyek nggak punya, harta nggak punya, tapi sabar. Kedudukannya sama, subhanallah. Yang satunya, masya Allah, bergelimpangan bahasanya, golek duit, kerja keras, tapi digunakan untuk syukur karena itu amanah. Yang satunya, buatan kerja, buatan apa-apa, karena memang nggak ada pintu rezeki bagi dia, tapi dilampiaskan dengan cara bersabar, nggak capek hidupnya, karena menerima qanaah atas apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kedua-duanya mendapatkan pujian dari Allah, seperti pujian untuk Nabi Sulaiman, seperti pujian untuk Nabi Ayyub. Mudah-mudahan kita semuanya, jikalau diberi oleh Allah Ta'ala nikmat, mudah-mudahan tidak lupa dengan Allah alias kita syukur. Dan kalau seandainya kita diuji dan dicoba oleh Allah Ta'ala, kita berharap mudah-mudahan mendapatkan taufik dari Allah sehingga dalam kondisi sabar, amin ya rabbal. Sedangkan Nabi Muhammad kedua-duanya, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, makomnya kedua-duanya, ya ahli syukur, ya ahli sabar. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu Nabi yang paling kaya raya. Gak ono Nabi sekaya Nabi Muhammad itu tidak ada. Lah kok bisa Ustaz? Enggih. Sebab pernah ditawari kali Allah. Ditawari kali Allah. Jenengan pernah nggak ditawari pangeran? Datang malaikat Jibril matur, ya Rasulullah, niki wonten tawaran saking Allah. Apa tawarannya Jibril? Kata Allah, bilang sama Muhammad, kalau mau gunung-gunung jadi emas. Kalau kita, masya Allah Pak, sekarang gak usah mergawe Pak, kerikil-kerikil jadi emas. Bilang sama Muhammad, kalau mau bebatuan yang ada di kota Makkah jadi emas. Gunung-gunung itu yang ada di dunia, bukan hanya di Mekah, jadi emas. Di mana ada Muhammad, di situ batu menjadi emas. Berarti kan wong paling sugih sinten? Rasulullah. Lebih kaya daripada Nabi Sulaiman.
lebih sugih daripada Nabi Sulaiman. Nah, kalau Rasulullah, iya Jibril, lu sugih Rasulullah nih. Tapi apa jawaban Rasulullah? Ndak Jibril, ndak. Kalau kita, nggih Jibril, nggih. Matur suwun ingkang kathah, jazakallahu khair. Rasulullah jawab, ndak Jibril. Biarkan aku seperti ini. In asba fa ashkurullah wa in aju asbir. Biarkan aku seperti ini. Kalau aku kenyang, aku sabar. Aku syukur. Kalau aku lapar, aku sabar. Itu keadaan Rasulullah. Antara dua. Kadang-kadang nggadai, kadang-kadang enggak nggadai. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Niku Rasulullah. Kalau kelasnya para aulia, para solihin, orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala di bawah kedudukan para nabi dan para rasul, itu dengan keramatnya bisa merubah sesuatu yang asalnya enggak berharga menjadi berharga. Itu baru kelasnya aulia dan solihin. Belum kelasnya para tabi'in di atas para wali. Belum kelasnya para sahabat di atas para tabi'in. Belum kelasnya para anbiya, para mursalin, khususnya junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah ingin mencicipi rasanya orang tidak punya itu seperti apa, rasanya kekurangan itu seperti apa, sehingga Rasulullah ingin meraih daripada derajat syukur iya, derajat sabar juga iya. Nih kalau tunjuk akhir nih Rasulullah niku kadang-kadang mboten nggadahi napa-napa. Datang orang dari luar, tamu dari luar datang ke kota Madinah. Saat itu Rasulullah sedang duduk para sahabat. Kata sahabat Anas, ya Rasulullah, ada tamu datang dari luar. Oh iya Anas, tolong dijamu. Dijamu, ada tamu dijamu. Rasulullah berkata, tolong kamu tanyakan kepada Siti Aisyah kepada fulana, Berangkat sahabat Anas dengan tamunya, dengan tujuan untuk apa? Memuliakan tamu. Muter Pak. Dari istri 1, 2, 3, 9 istri, di rumahnya nggak ada apa-apa. Nggak ada. Kalau kita kan ada apa-apa ya. Loh, 9 rumah milik istri beliau Rasulullah. Maaf, wedang teh gak duwe. Wedang apa? Teh. Sesuap nasi nggak ada. Loh, ini bukan sekedar istrinya presiden dunia akhirat. Dunia berada dalam genggaman Rasulullah saat itu. Minta apa saja ditawari sama malaikat Jibril, jaluk opo kayak Muhammad, gak Jibril. Ini ikhtiarnya Rasulullah. Ikhtiarnya Rasulullah, bukan paksaan ini. Ini Rasulullah memang memilih trik. Kadang-kadang triknya semacam ini agar kita para umat kalau dikasih nikmat maka gunakanlah untuk bersyukur. Kalau datang suatu ujian, gunakanlah untuk bersabar. Mohon mantun, muter 1, istri 2 sampai ke 9, matur ya Rasulullah ngapunten sedanten rumah panjenengan, maaf tidak ada satupun yang digunakan untuk menjamu tamumu ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi urusan dunia Rasulullah nggak pernah mengejar Pak. Tapi beliau mengejar urusan akhirat. Sering sebagian kadang-kadang saya sampaikan di Gresik ini ada para wali min auliyaillah, betul? Mbah Sunan Giri pernah nggak disebutkan tanahnya berapa hektar? Pernah ada cerita Mbah Sunan Giri mobilnya sekian, tanahnya sekian, asetnya sekian? Enggak, yang disebutkan tahajudnya sekian, zikirnya sekian, ilmunya seperti ini, amaliyah seperti ini. Semua para aulia sholihin
Dari mulai para nabi, para sahabat, para aulia, ketika kita datang acara bahasa hauliyah, nggak ada satupun dalam manaqibnya dulu hartanya sekian M, nggak ada. Dan bahkan yang datang untuk berziarah ke makam-makam beliau, jenengan cek apa alasan Anda datang ke sini? Nggak mungkin jawabannya karena sugih, nggak ada. Betul? Nggak ada karena hartanya. Loh, mereka bukan mengejar itu, walaupun tujuannya supaya laris proyeknya, ya. Tapi kalau ditanya bukan itu tujuannya. Apa? Ingin mengambil keberkahan ilmunya, keberkahan takwanya, keberkahan amal solehnya. Mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang-orang yang mulia. Amin ya rabbal. Rasulullah, bayangin Pak, kita bayangin, monggo, 9 rumah milik istri Rasulullah saat itu. Sesuap nasi yang digunakan untuk menjamu tamu aja nggak ada. Balik sahabat Anas matur, ya Rasulullah, mboten wonten napa-napa. Ya ampun, sudah selesai. Kata Rasulullah, apakah ada di antara kalian yang siap menjamu tamuku? Nah Bapak, menjamu tamuku, silahkan. Silahkan. Loh, sahabat mboten semuanya ngaco Pak. Mboten semuanya angkat tangan, satu tok sing angkat tangan. Kenapa? Podo wae sahabat keadaannya. Untuk urusan dunia enggak begitu dibuat pening dan dipikirkan begitu no. Sing penting kalau mereka itu iso istiqomah taat, bisa zikir, bisa sholat berjamaah, itu sudah membuat mereka tenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya satu kulo ya Rasulullah. Niki wis bahasane wis nekat-nekatan niki, gak ono kabeh sing ngaco aku, kulo ya Rasulullah. Berangkat di rumahnya, dibawa tamunya. Matur dengan istrinya, "Ndak, ki ono tamu." Piye? Piye le Pak? Pak ganti popo. Napa? Gak punya apa-apa. Ini makanan untuk anak kecil kita. Untuk apa? Anak kecil. Loh, terus piye Bu iki? Ya mbok karepe sampean piye no? Sampean tanggung jawab. Ya napa niku Pak? Allahumma sholli ala Muhammad. Lho nggih. Sanjange sing laki-laki segini aja. Turoke anak-anake, turoke. Buat mereka tidur, enggak usah makan. Bismillah, siapkan. Pak, ini cukup 1 orang loh Pak. Ya bismillah, cukup. Oh. Saat disiapkan, kan sunnah ini kalau ada tamu jangan disuruh makan sendiri, dianjurkan untuk menemani. Nah kondisi makanan cukup 1 orang. Iya caranya ini, bagaimana caranya? Yes. Datang waktu makan, lampunya dimatiin. Lampunya apa? Dimatikan. Nggih. Lho nggih. Kalau gak dimatikan nanti gimana ini? Tamunya siapa yang lampu dimatikan, awake dhewe yuk pura-pura klutak-klutik mangan, padahal nggak makan. Betul nih kalau sudah saatnya makan, bismillah, mati lampu dimatiin. Bahasanya kalau sekarang ya lampu dimatiin lah. Kalau dulu paling ya teplok atau mungkin obor dimatiin, seakan-akan tamunya itu lahap, dengan lahapnya dikira pemilik rumah ikut padahal ndak, cuma sendok ambil garpu klutak-klutik. Pun selesai, pun kembali ke Rasulullah. Tamu sudah pulang. Rasulullah nyari, mana orang yang tadi malam menjamu tamuku, mana orangnya? Kalau ya Rasulullah, sungguh Allah Ta'ala telah senyum kepada kamu karena pekerjaanmu yang begitu indah memuliakan tamuku di malam itu. Loh, bodoh nih tapi manfaat ini Pak. Orang sekarang kan nggak gas tamu sementing aku warapnya. Iki bodoh nih, bohong loh niki, tapi manfaat. Kalau nggak seperti itu, tamu nggak mau makan. Laqad ajiballah, ini bahasa hadisnya, laqad ajiballah min sani'ikumul barihah. Sungguh Allah sangat heran. Bayangin Pak bahasanya, Allah ta'ajub. Dan itu yang membuat juga Allah.
yang mentakdirkan juga Allah. Allah sangat heran dan takjub atas pekerjaan kalian wahai suami istri di saat menjamu yang namanya tamu. Nah, intinya bukan di sini, intinya adalah kita kembali itu keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau dunia, dunia dibuka sama Allah. Nggih. Dunia dibuka sama Allah. Bahkan pernah kejadian Rasulullah niku di zaman Rasulullah datang harta dari Bahrain, daerah Bahrain, harta rampasan perang, pajak lah. Sampai masjid itu full, Pak. Saking banyaknya harta rampasan perang. Sehingga yang sahabat yang jauh-jauh dari masjid itu melok jamaah, Pak. Jamaah. Melok apa? Jamaah, sebab wahai andum, andum. Setelah selesai sholat, Rasulullah pura-pura berdiri. Beberapa langkah sebagian sahabat memberanikan diri. Maaf ya Rasulullah, nasib piye iki? Napa maksudnya? Ki ana duwe akeh iki piye nasibe? Mboten jangan bagi-bagi ta niki. Rasulullah senyum. Senyum. Nggih, etok-etok tidak tahu. Apa kata Rasulullah? Mal fakra akhsha alaikum. Aku enggak takut kalian fakir. Subhanallah. Dari zaman dahulu sampai sekarang Rasulullah enggak takut umatnya enggak makan. Artinya apa? Tetap umatnya urusan dunia akan dijaga oleh Allah. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya fatanafasuha. Cuma aku takut kepada kalian kalau Allah membukakan pintu dunia sehingga kalian berlomba-lomba mencari dunia sehingga meninggalkan akhirat. Fatuhlikakum kama ahlakathum, yang merusak dunia tersebut kaum-kaum sebelum kalian. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah duduk, saat itu Rasulullah puasa. Semua harta diberikan secara terperinci kepada para sahabat, habis ludes. Pulang ketemu dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah matur, ya Rasulullah, mana bagian kita untuk berbuka puasa? Kalau awak dewe kan gimbal sih jatahku sih. Siti Aisyah matur, ya Rasulullah, apakah ada sisa dari harta rampasan perang untuk kita? Kita mau belanja buat puasa. Kata Rasulullah, kenapa waktu itu tidak kamu ingatkan? Loh, urusan dunia perlu diingatkan. Kalau kita kan ingat terus, Pak. Gak usah diingatkan, ingat terus. Kenapa wahai Aisyah kamu tidak datang bisi aku? Ya Rasulullah, jolali lo yo kayak belonjo. Bahasanya ngoten. Kenapa kamu tidak datang? Ya sudah Aisyah, sudah habis sudah semuanya. Loh, ini apa keadaan yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun sebagai penutup, monggo jadikanlah saat ini kondisi kita masing-masing sebagai jembatan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya, ayo jadikanlah apa yang kita punya ini sebagai jembatan untuk masuk surga. Tirulah Nabi Sulaiman. Kalau seandainya kita dalam kondisi ujian dan cobaan, tetap konsisten, istiqomah, sabar, kita jadikan sabar ini sebagai jembatan seperti Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, sehingga dengan satu di antara dua keadaan kita semuanya mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majlis zikir kita diterima oleh Allah, mudah-mudahan majlis taklim kita dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita baik yang zahir maupun yang batin, baik hajat duniawi, hajat ukhrawi, barokahnya rumahnya Allah, barokahnya majlis zikir dan taklim, insyaallah Allah taala ijabahi, insyaallah Allah taala kabulkan, insyaallah apa yang menjadi keinginan kita insyaallah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, panjangkanlah umur kami ya Allah. Ya Allah, berkailah umur kami ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah tubuh kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keturunan kami keturunan yang saleh dan salihah. Ya Allah, lancarkanlah semua urusan kami.
permudahkanlah semua hajat-hajat kami ya Allah, terimalah semua amal taat kami, hapuslah semua dosa-dosa kami, tinggikanlah derajat kami ya Allah, berserta guru-guru kami ya Allah, dan kedua orang tua kami ya Allah, dan tetangga kami ya Allah, keturunan kami ya Allah, kerabat-kerabat kami ya Allah, sahabat-sahabat kami ya Allah, seluruh umat muslim dimanapun berada ya Allah. Jagalah mereka ya Allah, lindungilah mereka ya Allah, wabil khusus teman-teman kita yang ada di Palestina ya Allah, yang wafat Engkau masukkan dalam golongan syuhada, yang masih hidup ya Allah berikanlah kekuatan yang zahir, kekuatan yang batin ya Allah, untuk menjaga daripada rumahmu Baitul Maqdis. Mudah-mudahan mereka diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala, diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bisirril Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khair